teman-teman, balik lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Oke, jadi kali ini kita mau gulung ulang spool Thunder 125 ya guys ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang belum paham ya. Jadi kalau untuk di Thunder 125 ini sistem kelistrikannya sudah menganut spool ataupun kelistrikan 3 pas ya, 3 fase. Jadi ciri-cirinya kabel yang keluar dari spool ini ada 3 kabel ya teman-teman dengan warna yang sama. Nah, beda dari video saya sebelumnya teman-teman ya. Tentunya cara penggulungannya ataupun sistem cara melilitnya juga berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau mau yang coba-coba gulung ulang silahkan pantengin aja di video ini teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Lalu klik icon lonceng, setelah itu ada tulisan semua, teman-teman klik di situ ya. Jadi agar setiap saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasinya ya. Oke, jadi permasalahan di spool Thunder ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini gosong terbakar. Jadi kalau sudah seperti ini sistem pengisiannya sudah nggak beres ya teman-teman ya. Jadi yang punya motor ini sudah ganti aki baru, sudah ganti kiprok baru, masih tetap aja akinya ngedrop terus ya teman-teman ya. Makanya setelah dibongkar spool dan terlihat kalau ini ada bagian spool yang terbakar, makanya mau kita gulung ulang lagi. Oke, jadi kalau untuk diameter kawat, nah teman-teman bingung kan pasti, karena di video saya sebelumnya ada yang pakai 1 mili lah, 1,2 mili lah. Jadi mau pilih yang mana gitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang untuk motor-motor harian itu gunakan aja kawat yang 1 mili teman-teman, ataupun yang masih cc kecil ya. Karena kalau yang 1,2 itu yang ditakutkan nanti teman-teman pasti akan terasa di bagian apa ya, torsinya ya. Jadi agak sedikit berat karena kan semakin besar diameter kawat itu gaya gesekan dengan magnet itu semakin besar ya teman-teman ya. Makanya nanti akan terasa sekali berat ya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya motor balap total loss itu kan nggak menggunakan spool. Nah, itu kan sangat pengaruh sekali karena ada gesekan antara magnet dan spool, itu terjadi medan magnet ya, makanya dia nggak lancar, agak berat. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman. Nah, ini setelah kita ukur kawat lama ini tadi kita ukur sekitar 0,8 teman-teman ya. Sebentar. Nah, di sini ada angka 8 ya yang sejajar ya. Oke, jadi 0,8. Jadi akan kita lilit ataupun kita gulung ulang menggunakan diameter kawat yang 1 mili ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu 1,2 karena ini juga masih dipakai harian, deket-deket, bukan motor-motor touring-touringan ya. Kalau motor-motor jalan jauh ataupun touring nggak apa-apa 1,2 mili karena dia kan mainnya di RPM atas terus ya teman-teman ya. Karena takutnya terlalu besar otomatis mengurangi banyaknya lilitan dan itu juga akan mengurangi tegangan ketika langsam ya teman-teman ya. Memang sih kalau di motor itu namanya motor kan nggak mungkin kita pakai diem aja, pasti gas itu kita bejek ya ataupun kita buat jalan ya, itu nggak pengaruh sih biasanya. Oke, jadi ini mau kita bongkar dulu. Buat teman-teman ini nggak kita videokan ya karena percuma juga di video kan, pasti malah bikin teman-teman tambah pusing ya nantinya ya. Jadi nanti teman-teman bongkar aja lah, bebas seperti apa pembongkarannya. Ketika sudah dibersihkan nanti simak aja di video ini cara penggulungannya seperti apa ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya sarankan buat teman-teman kalau yang mau coba gulung ulang, sebisa mungkin ketika pembongkaran itu teman-teman pahami dulu ya cara kerjanya, cara gulungnya seperti apa, lilitannya seperti apa. Tapi itu kalau teman-teman yang mau belajar, yang mau pusing ya istilahnya. Tapi kalau nggak mau pusing istilahnya lah, udah simpel aja, gulung aja ya, terserah, bebas aja teman-teman mau bongkarnya seperti apa, mau dipotong, mau digergaji ya, nggak perlu dilepasin ataupun nggak perlu perhatikan ya. Jadi bebas, kecuali kalau teman-teman yang mau belajar, mau tahu cara kerjanya, nah teman-teman pelan-pelan aja bongkarnya. Jadi di apa ya, diurutin, ditelaah sembari dihafal ya. Kalau intinya cuma pengen gulung doang yang penting jadi ya monggo langsung skip. Jadi ini kita bongkar aja, kita skip, nanti akan kita lanjutkan ke proses penggulungan. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar lilitannya ya, dan tibalah kita di tempat ternyaman ya teman-teman, tempat seperti biasanya. Jadi ini sebenarnya dapur ya teman-teman ya. Nah, inilah di balik layar aslinya, dan lightingnya terniat sekali ya teman-teman ya.
Oke, jadi kita bisanya malam ya teman-teman. Jadi kalau jam kerja itu sepertinya nggak memungkinkan untuk kita menerangkan ataupun menjelaskan ya. Jadi takutnya nanti malah nggak fokus. Jadi nanti takutnya ketika kita menjelaskan malah ada yang nambal ban lah, malah ada yang isi angin. Jadi wah buyar ya kita mau menjelaskan ke teman-teman semuanya. Maklum teman-teman, kita nggak punya ruang kerja yang bersih ya. Jadi doakan teman-teman, siapa tahu kita punya ruang kerja yang lebih bersih, lebih profesional lagi ya. Makanya dong teman-teman share ke medsos teman-teman semua video-video Altan Motor ya. Jadi setidaknya apa yang kita bagikan bermanfaat untuk orang lain itu siapa tahu mendapat berkah ya teman-teman buat kita sendiri, amin. Oke, jadi kopi sudah mau habis dan kita belum mulai-mulai juga ya teman-teman ya. Oke lah, kita lanjut ke tutorialnya ya. Kerennya udah kita bersihkan. Jadi catatan buat teman-teman, kalau sesudah membersihkan nggak usah terlalu bersih juga ya, untuk menghilangkan di bagian pelapisnya ataupun kalau di Thunder ini sebelum kita bongkar ini memang dilapisi resin. Kalau sepul-sepul lainnya kan itu cuman dilapisi dengan cairan isolator ya. Kalau ini benar-benar resin yang dilem di sepul Thunder ini, jadi memang agak sulit, nggak bisa bersih ya. Beda dengan kalau yang hanya dilapisi dengan cairan isolator. Kalau cairan isolator dia bisa bersih, kalau resin ini sepertinya sulit. Jadi kalau kita paksain takutnya nanti lapisan untuk pelindung di bagian inti besinya ini malah terkelupas ya, jadi malah sisa besinya semua. Makanya biarin aja, yang penting ini tidak kasar ya teman-teman, sedikit lebih halus lah, jadi seperti ini aja. Oke, jadi di rumah statornya ini ataupun kerennya ini bahannya masih bawaan original motornya teman-teman ya, bawaan pabrikannya. Jadi kalau untuk yang sepul KW non original, saya juga nggak tahu ya bentuk fisiknya sama atau tidak seperti di bagian lubang-lubang kecil ini, saya juga nggak paham ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini ini penampakan depan ya, penampakan atas. Kalau kita mau pasang sepul ini di bagian atasnya teman-teman. Nah ini terlihat dari ada ceplakan di bautnya ya. Nah kalau kita balikkan, nah ini ada bulatan ini kan yang nempel di bak magnetnya nantinya. Nah ini tampak bawah ya, ini bagian bawah dan ini bagian atas. Nah karena di bawah sini nanti ada kleman untuk kabel ya, kabel sepul untuk lari ke atas. Nah seperti ini. Nah ini kan letaknya di bawah nanti. Nah gini ya naruhnya teman-teman ya. Nah jadi sedikit penjelasan biar teman-teman nggak bingung. Nah jadi gimana sih cara menggulung sepul Thunder 125 ini? Karena lilitannya itu kan ada tiga apa ya teman-teman, 3 jalur gulungan ya, bukan 3 kali gulung tapi 3 jalur gulungan, karena itu yang disebut dengan 3 pas ya, ataupun 3 fase teman-teman. Nah setelah kita teliti ataupun kita lihat, teman-teman pasti melihat garis di bagian rumahnya ini ya. Nah di sini ini yang original ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang KW belum tentu juga sama. Jadi kalau untuk yang KW teman-teman juga ketika pembongkaran harus diperhatikan dulu di bagian akhir menggulungnya di sebelah mana dan awalnya itu di sebelah mana teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menggulung dimanapun ini tetap bisa. Jadi kita ini biar tahu awal dan akhirnya itu di mana supaya nanti bisa menyesuaikan kabel yang naik ke atas teman-teman. Nah gitu ya, karena kan di sini seperti ada kleman ataupun kabel panjang pendeknya. Takutnya nanti kalau teman-teman naruhnya bebas di mana, malah kabel yang bawaan ini malah nggak nyampe ya. Nah itu malah jadi kerjaan teman-teman itu sendiri ya nantinya ya. Oke, jadi setelah kita lihat awal menggulungnya nanti di bagian keran yang sebelah sini teman-teman, karena di sini ada tanda garis ya. Nah tanda garis seperti ini ya. Nah jadi nanti akan kita lilit sebanyak tiga bagian lilitan ya. Jadi kita lilit. Oke, jadi sebelumnya kita hitung dulu. Jadi banyaknya keran di sepul ini, rumahan sepul ini ada 18 ya teman-teman, 18 keran. Kalau kita bagi 3 berarti kan 6 ya teman-teman ya. 6 kali 3 kan 18. Berarti nanti setiap gulungan setiap satu kabel sepul itu, karena kan ada 3 kabel sepul ya. Setiap satu kabel sepul itu akan menggulung 6 keran yang ada di rumahan sepul ini ya. Jadi kita tuliskan dulu ya, karena awalnya kan di sini ya teman-teman. Nah ini kita beri angka aja deh. Ini angka 1. Ini 1, ini nomor 2. Nggak jelas teman-teman ya.
Nah ini teman-teman udah kita beri angka ya. Kenapa kita beri angka sampai 3? Karena kan teman-teman tahu sendiri jalur yang keluar nanti dari spool ini yang masuk kipro kan ada 3 kabel ya, karena kan dia sistem kelistrikannya 3 pas. Jadi teman-teman kasih nomor aja biar teman-teman nggak bingung. Kalau teman-teman sudah paham kan nggak perlu beri nomor gini, tinggal kita gulung di sini lalu kita langkah 2 keren lanjut ke sini ya, karena kan ini buat yang kabel satunya dan satunya lagi, jadi ada 3 kabel. Nah jadi setiap kita gulung di sini kita langkah 2 keren lagi, lanjut gulung lagi, langkah 2 keren lagi, kita lanjut gulung lagi, dan seterusnya. Nah jadi ini satu angka yang nomor 1 ini kalau kita hitung kan dia tetap ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6, karena menghitung dari banyaknya keren ataupun polnya ya, karena ini kan ada 18, berarti kalau dibagi 3 kan 6 itu tadi ya teman-teman ya. Oke, udah kita beri angka gini. Nah jadi teman-teman mulai menggulungnya itu dari bagian rumah statornya, rumah spoolnya yang bagian atas ya, kalau kita mau masang si spool ini teman-teman. Nah, bagian atas karena di sini ada tandanya, jadi teman-teman biar nggak bingung. Dan sini bagian bawah, jadi nanti bagian bawah kan ada kabel yang keluar. Nah di sini ya. Jadi kalau untuk 3 pas ini sebenarnya lebih gampang ya teman-teman gulungnya daripada spool yang sistemnya masih half wave ataupun full wave ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, cuman kalau kita pikirkan sepertinya lebih gampang yang sistem 3 pas. Oke, jadi ini kawatnya kita gunakan yang 1 mili ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran 1,2 mili juga nggak apa-apa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi terserah teman-teman mau 1 mili ataupun 1,2. Jadi maksimal itu 1,2 ya teman-teman, jangan lebih dari itu. Takutnya kalau lebih dari itu kawat semakin besar dan banyaknya lilitan otomatis semakin dikit ya, dan itu akan mengurangi tegangannya teman-teman. Teman-teman di bagian kerennya ini ada yang rusak ya, bekas kawat spool yang sebelumnya terbakar, yang spool lamanya ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat, jadi ini bisa dilapisin isolasi biasa aja nggak apa-apa teman-teman, ataupun isolasi kertas, pokoknya tertutup lah nggak apa-apa. Jadi karena ini kan hanya coak sedikit ya, jadi masih ada, kalau kita kasih lilitan kawat kan nggak mungkin masuk ke bawah sini, karena di sini masih ada lapisannya dan di sini juga masih ada lapisannya. Jadi teman-teman bisa lapisin aja menggunakan isolasi ya teman-teman ya. Lapisin seperti ini aja ya, ini menggunakan isolasi kertas ya teman-teman ya. Kita mulai gulungnya nanti dari yang nomor 3 ya teman-teman. Kenapa harus nomor 3? Karena nanti kan ketika satu keren ini mulai kita gulung, nanti dia akan menyeberang ke keren berikutnya ya. Menyeberang itu karena di lengkah 2 keren. Nah takutnya nanti pas ketemu keren yang di sini ini akan saling menimpa kawat yang berseberangannya. Karena contohnya seperti ini. Nah misalnya kita gulung dari nomor 3 ya. Nah kalau kita gulung dari nomor 3 maju ke depan, nah lalu yang nomor 2, lalu nomor 1. Nah itu kan menimpahnya lebih rapi ya daripada yang kita gulung nomor 1 dulu, misal nomor 1, nah kemudian nomor 2. Nah ini kapan nyebrang nanti nimpahnya nggak rapi teman-teman. Nah kawatnya malah berantakan ya nantinya ya. Makanya kita mulainya dari angka yang nomor 3 ya teman, angka 3 yang di sini, karena ini kan awal kita gulung ya, ada tandanya tadi. Nah ini 1, 2, dan 3. Jadi kita mulai gulungnya dari kawat yang nomor 3 dulu, kemudian yang nomor 2 kan dia akan menimpah ya nanti ya, ketika menyeberang menimpah, dan kemudian terakhir yang nomor 1 ya teman. Dan untuk banyaknya lapisan lilitan, kalau yang originalnya itu 3 lapisan ya teman-teman ya. Jadi awal gulung 1, 2, dan 3, lalu setelah sampai di ujung sini dilangsungkan digulung sekali sampai mentok ujung sini, baru diseberangkan lagi mulai ke keren berikutnya. Nah kalau untuk yang diameter 1 mili ini kita coba dulu menggunakan 2 lapisan ya teman-teman. Jadi kalau nanti bisa 3 lapisan kita lanjutkan, kalau tidak bisa kita cukup di 2 lapisan ya. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman, pengaruhnya apa sih kalau lapisan ataupun lilitan itu semakin sedikit? Jadi kalau untuk lilitan itu semakin sedikit otomatis akan mempengaruhi tegangan ya teman ya. Sedangkan di sini kita menggunakan diameter kawat yang lebih besar. Nah, jadi kan kalau untuk di sepeda motor itu tidak terlalu mementingkan tegangan itu, ibaratnya kalau posisi motor langsam ya, ataupun putaran stabil di RPM rendah ya teman ya. Jadi kalau
langsam kan putarannya konstan ya, segitu aja. Nah kapan kita nanti gas ataupun RPM nya lebih tinggi, dia naiknya akan cepat. Nah itu makanya kita keunggulannya menggunakan kawat yang diameternya lebih besar ya teman-teman ya. Jadi itu nggak masalah, seandainya bisa 3 lapisan kita masukin 3 lapisan, kalau nggak bisa cukup di 2 lapisan aja ya. Dan untuk arah lilitannya kita gulungnya berlawanan jarum jam ya teman-teman ya. Jadi nanti kita mulai ini tandanya dari nomor 3 dulu ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Berlawanan jarum jam, setelah penuh kita ke seberangnya. Nah mulai seberang ini tetap ngelilitnya kita berlawanan jarum jam, jadi berbeda dengan video saya sebelumnya ya. Jadi ketika di sini sudah berlawanan, sebaliknya searah jarum jam. Nah kalau ini tidak berlaku ya teman-teman, jadi terus saja berlawanan jarum jam sampai nanti dapat 6 keren ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai gulung. Jadi titik awalnya di sini ya, jadi kita mulainya dari nomor 3 berlawanan, berarti seperti ini, kawatnya kita taruh sini. Jadi ini agak kita panjangkan aja teman-teman, jadi daripada kurang nanti repot ya teman ya. Jadi ini kita seberangkan gini aja dulu seperti ini ya. Oke, kita mulai. Serapi mungkin ya teman. Jadi kalau teman-teman masih awal, kalau kira-kira acak-acakan nggak masalah ya, memang kita masih belajar dan itu tetap ada strumnya kok yang keluar. Jadi maksudnya rapi itu kan kita bisa lebih banyak ya lilitannya ya, jadi lebih maksimal memanfaatkan lilitannya, karena otomatis kalau kawat yang diameternya lebih besar semakin sedikit ya lilitannya ya daripada yang bawaan standarnya. Oke, ini kita udah jalan di 1 lapisan, lalu kita lanjut lagi ke lapisan kedua ya. Nanti kita coba sampai bisa berapa lapis. Nah ini udah 2 lapisan ya, sekarang kita coba ke 3 lapisan ya teman ya, apakah sanggup ya. Nah ini udah kita sampai 3 lapis ya teman-teman ya. Jadi ini langsung lilitannya kita balikan ke bagian bawah untuk kita seberangkan ya. Kita coba dulu ya. Nah seperti ini ya, kita lilitkan, lihat tampak belakangnya ya, langsung kita arahkan ke bawah. Lalu teman-teman lanjut ke bagian keren berikutnya di angka 2 keren ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketemunya di angka 3 lagi. Jadi teman-teman kalau yang masih belajar dikasih angka aja supaya nggak bingung ya nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke gulungan di keren berikutnya. Jadi prosesnya sama, kita buat 3 lapis, insya Allah mampu ya. Jadi ini kita skip ya teman-teman ya, nanti proses sesudah selesai bagian keren ini kita perlihatkan lagi ya untuk pindah ke keren berikutnya. Nah ini teman-teman udah kita silang lagi ya, jadi ini udah keren yang kedua, udah 3 lapisan, udah kita silang juga ya di bagian bawahnya. Lalu teman-teman lanjut lagi seperti yang pertama tadi ya, kita seberangin langkah 2 keren, kita lanjut lagi ya ke lilitan yang ketiga keren. Oke, jadi kita skip lagi ya untuk prosesnya. Jadi prosesnya sama aja seperti yang 2 keren ini ya. Oke, kita udah selesai di 3 keren ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ulangi lagi prosesnya, kita langkah 2 keren lanjut gulung, sudah selesai, sama lagi langkahnya lanjut 2 keren gulung, dan terakhir di sini teman-teman 2 keren lagi gulung ya, langkah ya, lalu gulung lagi dan selesai. Jadi ada 6 keren ya teman-teman ya. Jadi ini kita skip, selesaikan dulu sampai bagian sini, nanti kita lanjut lagi ya untuk proses selanjutnya.
Oke teman-teman, ini udah semua ya kita gulung ya, sudah 6 keren, jadi 1 2 3 4 5 6. Nah karena banyaknya keren tadi kan 18 ya, dibagi 3 karena 3 pas ya, 3 kabel jadinya 6. Masing-masing kelompok gulungan jadi 6 keren. Oke, ini yang titik terakhir, yang di sini kan yang awal tadi ya, yang awal tadi kan di sini. Nah awal nanti kan dia jatuhnya di atas untuk menyambungin yang lain. Pokoknya ikutin aja dulu seperti ini. Nah sesudah ini yang terakhir, ini nanti akan letaknya di bawah teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi letaknya nanti di sini di bagian bawah. Nah ini kita potong aja dulu, potongnya agak dipanjangin aja dulu ya, agar lebih aman lagi ya teman-teman ya, jadi nggak kependekan nantinya. Kira-kira segini aja dulu ya. Oke. Nah ini jadi untuk yang nomor 3, kalau kita nomorin tadi kan kita kasih nomor ya. Yang bagian nomor 3 kan udah kita gulung semua ya teman-teman. Jadi ini yang pertama, yang gulungan pertama, terakhir di sini. Nah selanjutnya nanti kita gulung yang di bagian keren nomor 2. Nomor 2 sama prosesnya juga seperti nomor 3, begitupun nanti yang nomor 1 sama juga prosesnya ya. Jadi awal gulungnya di sini, kita gulung semua, lalu berakhirnya di sini yang nomor 2, nanti nomor 1 di sini. Nah jadi kan outputnya nanti ada 3 ya. Ini yang gulungan terakhir, ini outputnya yang menuju ke kabel yang nanti akan naik ke atas ya, ataupun ke kiprok ya teman-teman ya. Nah jadi kita sekarang lanjut di bagian keren yang nomor 2 untuk penggulungan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gulungan yang kedua ya teman-teman ya, yang untuk kabel sepul yang nomor 2, karena kan ada 3 kabel. Jadi ini yang pertama, bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang kedua. Jadi kita mulainya lagi di nomor 2 ya, karena sebelumnya yang kita kerjakan di nomor 3 ya, yang seperti awal saya bilang tadi. Jadi kita dari yang paling depan dulu, baru mundur ke belakang. Jadi ada 3 ini ya, kan ini bagian awal. Oke, sekarang kita lanjut gulung, prosesnya sama dengan yang pertama tadi. Ini kita taruh di bagian nomor 2 ya. Ini kita selipkan dulu biar nggak susah. Ini kita percepat ya teman ya, karena prosesnya sama aja. Oke teman-teman, ini udah ketiga lapis ya. Jadi kalau teman-teman bingung, saya sarankan kasih nomor seperti ini ya. Dan di nomor 2 ini udah ketiga lapisan. Dan selanjutnya seperti biasa, seperti yang sebelumnya, kita seberangkan ya, kita lengkah 2 keren. Jadi ketemunya kan nomor 2 lagi di sini teman-teman. Nah di sini ya, karena ini ada lubang jadi nggak kita tulis angkanya. Ini kita percepat ya teman-teman ya. Jadi nanti ketiga lapis baru kita terangkan lagi. Sebenarnya prosesnya sama aja seperti yang gulungan yang pertama ya teman-teman ya. Oke, kita skip aja di bagian ini. Ini kita bisa kita rapihkan lagi. Ini nyebrang nih. Nah ini jadi diperhatikan di bagian sininya. Nah, takutnya ngelipet, karena ini nanti yang akan kita satukan di bagian 3 ini. Yang awalnya ini ya, awal gulung kan ini. Nanti ini bakalnya kita satukan. Kayak dirapihkan, jangan sampai keliru ya. Oke, kita skip aja, nanti kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah 3 lapis ya di keren kedua yang di nomor 2. Nah paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya ini kita langkah lagi 2 keren 1 2, lalu kita gulung di sini kan ketemunya nomor 2 lagi ya. Nah jadi ini kita skip sampai ujung ya teman-teman ya, karena prosesnya pun sama aja, jadi percuma kita videokan ya. Jadi setelah dari sini kita langkah 2, kita gulung, lanjut lagi langkah 2 lagi di sini, lalu langkah 2 lagi di sini terakhir ya. Nah lalu kita balik ke nomor yang 1. Oke, jadi kita skip, nanti kita lanjutkan ke gulungan yang terakhir, yaitu yang di nomor 1 ya. Oke teman-teman, ini udah sampai dengan lilitan yang terakhir ya, yang di keren bagian nomor 2. Ini 2 ya, jadi sudah ada kawat yang awalan tadi ya, udah 2 buah, dan outputnya juga udah 2. Nah karena kalau 3 pas kan 3, jadi kita tinggal yang nomor 1 yang belum ya.
Jadi tersisa 6 keran ataupun 6 pol, 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi ini kita potong lagi, agak panjangin lagi ya seperti biasanya yang saya bilang, supaya nggak tekor nantinya. Nah segini ya. Oke, sekarang selanjutnya kita lilit di bagian yang nomor 1 ya. Jadi kita mulainya dari sini, seperti yang tanda yang ada di statornya ataupun rumahannya. Oke, sekarang kita lanjutkan buat penggulungan yang di bagian nomor 1. Teman-teman, sekarang kita ke bagian akhir penggulungan ya. Jadi tinggal sisa di bagian keran nomor 1, yaitu sebanyak 6 keran ya. Jadi teman-teman gulung ulang lagi seperti yang di awal-awal. Prosesnya ataupun cara penggulungnya sama aja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita lebihkan. Ini kita sangkutin aja dulu ya supaya nggak selip nantinya. Kita contohkan seperti ini ya. Jadi prosesnya ataupun gulungnya sama aja seperti yang 2 keran ini ya teman-teman ya. Seperti ini sama aja ya. Oke, jadi ini kita skip dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita setelah 3 lapisan nanti kita lanjutkan lagi ya untuk ke keran berikutnya. Oke, jadi kita skip dulu. Oke teman-teman, ini udah yang ke 3 lapis ataupun 3 lapis lilitan ya, yang di keran 1 ataupun yang awal. Selanjutnya kita seberangkan lagi lengkah 2 keran, berarti yang ini ya. Nah kalau sisa 1 ini kan enak, jadi udah pasti yang kosong ini selanjutnya ya. Nah jangan lupa ini yang proses gulung awalnya kita selipkan di sini. Nah seperti yang ini. Nah jangan sampai tertimpa oleh ini ya, gulungan yang akan kita lompat ini. Kita tegakkan aja dulu untuk melihat bentuknya seperti apa. Nah gini ya teman-teman ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita gulung di bagian keran yang ini. Oke, kita gulung lagi dan kita skip ya teman-teman ya. Jadi nanti udah 3 lapis kita lanjutkan lagi. Teman-teman, ini udah di lapisan yang ketiga, jadi selanjutnya kita gulung lagi di keran berikutnya dan di langkah 2 keran ya. Jadi kalau ini kan tinggal 1, jadi gampang, yang kosong ini otomatis yang selanjutnya. Nah teman-teman, gulung lagi sampai akhir di bagian sini. Jadi ini kita skip ya karena prosesnya pun sama aja. Nah jadi setelah terakhir sini nanti kita jelaskan lagi ya prosesnya seperti apa. Jadi kita gulung lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah di gulungan paling akhir ya. Tadi yang di nomor 1 berarti sudah semua, dan ini ujung akhirnya. Nah masing-masing dari ujung akhir ini yang nantinya akan kita sambungkan di kabel spoolnya ya, yang menuju ke atas ataupun ke kiprok. Nah ini kan ada 3 buah kabel, jadi ini yang akan kita satukan di ujung akhir ya. Nah dan untuk ujung awal kita gulung tadi kan ada 3 ya teman-teman ya. Nah ini nantinya akan kita satukan jadi 1. Lalu kita solder dulu ya, kita satukan menggunakan solder, baru kita tutup menggunakan isolasi ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang ingin menyatukan ini, jadi sebelumnya kita cek dulu. Jadi syarat dari spool 3 pas ataupun full wave ini, masing-masing kawatnya jangan boleh tersentuh oleh bodinya ya, ataupun masanya ataupun besi si spool ini. Sekarang kita cek dulu menggunakan avometer. Nah ini bunyi ya, nyambung ya. Sekarang kita cek dulu kawatnya ya, ujung dengan ujung nyambung nggak. Nah ini nyambung ya. Sekarang kita tempelkan di bodi. Oke, aman ya, nggak ada hubungan dengan besinya. Lalu yang kawat nomor 2 kita satukan. Nyambung. Sekarang kita ke bodinya. Oke, aman ya. Lalu yang terakhir nyambung ya, ujung dengan ujung, lalu kita tempelkan di bodi. Oke, jadi nggak terhubung dengan bodinya ya ataupun besinya, berarti ini sudah lolos gulungan kita ya, jadi nggak ada yang bocor. Dan selanjutnya teman-teman bisa satukan dulu di bagian awal kita ngegulung tadi ya. Dan ini kan tampak atas ataupun tampak depan kalau kita nantinya mau masang spool ini di bak magnetnya ya. Jadi ini kita satukan solder, lalu ini nanti kita sambungkan ke masing-masing kabel yang ada 3 buah. Oke, sekarang kita satukan dulu ya.
kita satukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang awal kita gulung tadi 1, 2, dan 3 kita jadikan satu, lalu kita solder untuk menyatukannya. Yuk kita solder dulu. Oke, kita satukan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita beri isolasi bakar. Kemudian kita lapisin ini ya, kalau teman-teman nggak punya nggak apa-apa ya. Ini apa sih bahasanya, pembungkus anti bakar ya. Oke, udah di bagian awalnya udah kita satukan ya. Sekarang kita untuk menyatukan di bagian kabelnya ataupun kabel nanti yang terhubung dengan kiprok ya. Ini udah kita solder ya, ataupun kita satukan dengan kabel yang keluar yang menuju ke kiprok ya teman-teman ya. Nah ini udah kita solder dan ini udah kita bungkus ya menggunakan pembungkus kabel anti panas. Jadi kalau teman-teman nggak ada di toko listrik banyak ya. Jadi karena ini 3 pas dan dia nggak ada terminalnya ya ataupun soketnya, jadi lebih baik diberikan lapisan ataupun pembungkus seperti ini ya teman-teman ya. Nah biar lebih aman. Jadi kalau hanya isolasi takutnya dia gampang terkelupas kan kalau kena oli, dan itu juga takutnya kena hantaran kawat ini yang panas malah gampang rusak ataupun gampang keras. Kalau biasanya kan kalau udah keras dia malah ngelupas sendiri dan bisa berbenturan ya teman-teman ya. Oke, ini kita rapikan dulu ya. Oke teman-teman, ini udah kita rapikan ya. Nah seperti ini kita klem-klemnya. Nah ini yang kita solder ya di ujung akhir yang terhubung dengan kabel spool ataupun kiprok ya. Dan ini ada kabel tis, ini untuk mengikat di kawat awal kita gulung yang kita satukan dengan solder. Jadi ini ada sela sedikit ya ataupun lubang kecil yang bisa masuk kabel tis, jadi supaya lebih rapi aja. Nah untuk teman-teman proses akhirnya kalau bisa gunakan cairan insulator ya. Nah, seperti ini. Nah ini kepunyaan Om Dandi ya dari Depok ya, Barokah Om ya. Nah jadi kalau teman-teman nggak punya cairannya, teman-teman bisa gunakan aja lem Korea. Jadi teman-teman perhatikan yang kawat akhirnya, karena di sini kan nggak ada terminalnya ya ataupun konektornya, yang ditakutkan ini bisa goyang. Nah jadi teman-teman kasih lem aja supaya dia lebih rekat ya, nggak goyang-goyang ya. Nah setelah itu bisa teman-teman lapisin cairan ataupun tetesin aja sedikit-sedikit lem Korea supaya lebih yakin aja ataupun lebih kuat. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, intinya yang di bagian ujung kawat aja. Oke, jadi seperti ini ya penggulungan di spool 3 pas milik Thunder 125. Jadi prosesnya kalau menurut saya sih lebih mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi nggak seribet yang di full wave, karena full wave kan satu jalur, takutnya teman-teman malah bingung nantinya. Seperti ini ya bentuk fisik dari spool 3 pas yang kita gulung kepunyaan Thunder 125. Seperti ini ya guys ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau kami di sini dalam penjelasan ataupun penjabarannya sedikit tidak jelas ataupun agak bingung ya teman-teman semuanya. Jadi kami mohon maaf. Mudah-mudahan sih jelas semua ya teman-teman ya dalam mendengarkannya dan bisa diaplikasikan dan memulai tutorial menggulungnya. Oke ya, mudah-mudahan berhasil semua lah teman-teman dalam praktekannya. Dan kalau seandainya ada kebingungan teman-teman silakan aja tanya-tanya di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi cukup sekian video tentang penggulungan di spool 3 pas Thunder 125. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir pertama kalinya di channel ini, jangan lupa ya jika memang bermanfaat tonton video-video lainnya dan jangan lupa di subscribe lalu klik loncengnya. Setelah itu teman-teman klik yang tulisan semua ya, jadi agar setiap video saya terbaru teman-teman dapat notifikasinya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.